buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Sebelum kita lanjutkan seminar kita pada pagi hari ini, izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf. Saya dengan Alin Ristiani dari YesQ Leadership Center yang pagi ini akan menemani Bapak Ibu untuk berada di dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Dan Ask Me About Your Talent DNA ini merupakan webinar yang rutin diselenggarakan setiap pagi ya Bapak dan Ibu. Bagi yang baru pertama kali join boleh nih setiap hari masuk ke link ini. Dan kita akan membahas dan juga mendiskusikan bagaimana talent DNA itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun korporasi. Dan Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang sudah join. Kita ada giveaway untuk Bapak dan Ibu berupa 1 free live tools talent DNA untuk top 10. Dan silakan Bapak dan Ibu berpartisipasi secara aktif hingga akhir acara. Atau jika ada yang ingin bertanya, silakan. Nanti ada sesi tanya jawab, akan kita bantu jawab. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Untuk memahami lebih dalam terkait dengan talent DNA, silakan Bapak dan Ibu bisa kunjungi website kami di talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki hasil talent DNA-nya nih, bisa stay tune di forum ini sampai dengan akhir acara karena nanti kita akan pandu gimana caranya mendapatkan talent DNA. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang sudah punya tapi keluarganya belum punya nih gitu. Pengen tahu juga kan gimana talenta dari keluarganya Bapak dan Ibu. Silahkan nanti stay tune di akhir acara untuk kami pandu bagaimana cara untuk mendapatkan live tools talent DNA. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut kepada seminar kita, saya juga pengen tahu nih, bagi Bapak dan Ibu, saya juga pengen tanya, apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang belum memiliki talent DNA atau pertama kali join? Akan muncul polling di hadapan layar Bapak dan Ibu. Silakan diisi pollingnya. Oke, ada dua pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Siapa yang belum punya hasil talent DNA-nya? Boleh nih ngacung ya. Dan siapa yang baru pertama kali join? Silakan Bapak dan Ibu. Sudah ada 55 partisipan di sini. Silakan bagi yang belum mengisi untuk segera mengisi pollingnya ya, supaya kami bisa tahu gitu. Wow, ternyata ada yang belum punya ya. Atau baru pertama kali join? Silakan.
Oke, kita masih tunggu nih Bapak dan Ibu. Masih ada waktu. Miss As belum keluar. Oh iya, kita sudah muncul Miss As di layar saya. Mungkin slow apa ini ya? Agak lambat ya mungkin di sana ya. Oke, kita hitung dalam hitungan ke-10. Kita tutup untuk polling ya Bapak Ibu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2 seperempat, 2, 1. Oke, baik, terima kasih rekan saya Mbak Rika untuk pollingnya. Dan ternyata dari hasil pollingnya masih ada yang belum punya nih talent DNA-nya ya Bapak dan Ibu. Dan juga baru pertama kali join. Oke, apa-apa Bapak dan Ibu silakan diikuti seminar ini karena nanti akan uh, kita berikan panduan di akhir acara. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, di sini sebelum kita berdiskusi secara lebih lanjut bersama dengan talent DNA fasilitator kita dan juga gestar kita untuk membantu nih peserta untuk memahami talent DNA, kita sama-sama akan menyimak video yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian terkait apa sih itu talent DNA. Silakan disimak ya Bapak dan Ibu. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu adalah penjelasan singkat dari Pak Ari Ginanjar terkait dengan apa itu talent DNA. Jadi talent DNA ini bukan hanya sekedar assessment, tapi ini merupakan life tools karena hasilnya itu akan sangat relate gitu dengan pengisi dari assessment tersebut. Dan jika kita mampu mengoptimalkan talenta kita, pastinya kehidupan kita akan jauh lebih baik dan pasti jauh lebih optimum gitu dalam mengerjakan segala sesuatunya. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk kita memahami lebih lanjut terkait dengan algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama dengan talent DNA fasilitator kita dan juga bintang tamu kita yang sudah hadir nih pada pagi hari ini. Di sini talent DNA kita ada talent DNA fasilitator kita ada Mbak Puput atau kita biasa panggil beliau dengan Coach Puput, dan juga guest star kita yaitu Mas Apip Fajar Sidik. Beliau adalah seorang kreatif director dari 360. 360 ini merupakan salah satu unit usaha yang ada di ESQ Group ya Bapak dan Ibu, dengan tema kita pagi ini adalah Dobrak Para Penolak. Wow, judulnya keren banget nih temanya ya Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, izin saya menyapa terlebih dahulu ya untuk Coach Puput dan juga Mas Apip. Assalamualaikum Coach Puput dan Mas Apip. Waalaikumsalam, Mbak Alin. Kayak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sudah sehat, melek Mbak ya. Alin. Oke, Sudah. alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mas Apip sudah siap nih untuk sharing ya pada pagi hari ini. Insya Allah siap.
Oke, terima kasih banyak Mas Hafib. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, sebelum kita lempar nih diskusi kita kepada talent DNA fasilitator dan juga gestar kita, saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 dan juga bottom 5 dari Mas Hafib Fajar Siddiq. Di sini untuk top 10-nya beliau, yang pertama ada self-confident, inovatif, fokus, decisive, kontemplatif, kolaborator, courageous, intuitive, vigorous, dan juga accountable. Dan juga untuk bottom 5-nya ada genuine, contextual, aversive, equitable, dan juga caring. Oke, baik Bapak dan Ibu, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi antara top 10 dan juga bottom 5 talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik itu top 10, top 5, atau full talent, silakan diambil dan juga disimak sekaligus dipelajari diskusi kita pada pagi hari ini. Siapa tahu nih talentanya ada yang mirip ya dengan punyanya Bapak dan Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu mungkin yang baru join, saya akan informasikan bahwa kita pagi ini ada giveaway berupa satu free live tools talent DNA untuk satu orang pemenang. Jadi please secara aktif dan jika ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat, nanti ada sesi tanya jawab, kita akan bantu jawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, dan jangan lupa untuk kunjungi www.talentdna.me untuk mendapatkan playlist Talent DNA dari seminar yang rutin kita selenggarakan, baik itu setiap pagi maupun setiap malam. Nanti Bapak Ibu tinggal cari tema-tema yang relate dengan kehidupan Bapak dan Ibu. Atau bagi yang lagi megang QR, silahkan di-scan nih barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Oke, baik, gak usah berlama-lama lagi. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Puput. Ya, terima kasih Mbak Alin. Oke, halo Mas Afif. Halo, Assalamualaikum. Pagi, Mbak. Pagi, oke. Ini mungkin saya agak sedikit mengulas dulu ya. Kalau kita lihat dari tampilan di layar nih untuk top 10 dan kemudian bottom 5 dari Mas Apip ini ada kombinasi warna nih. Mulai dari warna biru, kuning, dan kemudian ada juga warna merah. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa lebih memahami apa sih makna dari masing-masing warna ini, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Alin. Oke, next kita pengen tahu dulu nih Mas Apip tentang top talents dan kemudian bottom talents dari Mas Apip. Jadi sedikit saya menjelaskan bahwa top talents ini adalah perilaku yang sangat natural atau sering muncul dan sering dimunculkan oleh Mas Apip dalam perilaku sehari-hari. Nah, sedangkan kalau untuk bottom talents ini adalah sesuatu yang menggambarkan kurang lebih perilaku yang paling jarang dikeluarkan atau ditunjukkan oleh Mas Apip. Mas Apip, boleh dong ini kita sudah tampilkan deskripsi dari top talents yang menggambarkan Mas Apip itu seperti apa, dan kemudian apa yang menjadi bottom talents atau perilaku yang perlu menjadi perhatian. Untuk kita memahami sama-sama, mungkin Mas Apip boleh dibacakan dulu deskripsinya. Silakan Mas Boleh, Apip. Kak Puput. Terima kasih. Jadi, kalau kita lihat nih, saya baca ya gambaran diri saya gitu ya. Saya itu mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, memberikan ide dan terobosan baru, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan. Saya juga mampu memahami diri dan makna dari situasi yang terjadi secara mendalam, melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan
juga menyampaikan aspirasi secara terbuka. Hal lain adalah saya juga dapat mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang acak, menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Kira-kira itu gambaran diri saya dan kayaknya hampir 110% sih betul. Udah 110 bahkan ya. Itu Oke. Coach. Bahkan Nah, melebihi 100% ya. mungkin Oke. saya bacakan yang bawahnya kali Coach ya. Oke, boleh silakan. Oke, jadi yang bawah ini kayaknya hal-hal yang perlu saya perhatikan nih gitu ya. Jadi saya ternyata bukan seorang yang alami menjalin hubungan dekat dengan jangka panjang nih gitu ya. Berarti bestie-bestian kayaknya saya kurang nih ya. Menghargai dan memanfaat. Jadi saya juga kurang menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Artinya nggak terlalu ini kayaknya ya mikirin apa yang sudah lalu gitu ya. Serta selalu waspada dan memperhitungkan resiko. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus melakukan segala sesuatu secara konsisten, serta memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Nggak Hmm. peka nih kayaknya ya, apa gimana? Kayaknya seperti itu ya kalau gambarannya ya. Oke, mungkin biar kita lebih memahami nih kombinasi dari masing-masing top talent dan kemudian bottom talentsnya, saya izin ajukan beberapa pertanyaan nih ya Mas Apip ya. Kita ngobrol-ngobrol santai nih gitu. Oke, yang pertama mungkin Iya, silakan. Mas Apip kan ada berada di salah satu unit bisnis ESQ ya, atau kita sebut sebagai 360 gitu. Boleh diceritakan dulu Mas, 360 ini bergerak di bidang apa sih gitu? Oke, 360 ini sebetulnya adalah terbentuk dari tim marketing ya, tim marketing yang membantu semua bisnis unit awalnya di sosial media gitu ya. Nah, sekarang ada lebih luas lagi nih gitu, gak hanya sosial media gitu ya, tapi juga kita bantu secara ide-ide marketing gitu dan materi lain di luar sosial media. Hmm. Dan hari ini kita bertanggung jawab hampir di 12 bisnis unit ya dari ESQ gitu ya. Tim kita juga ada sekitar 18 orang dan luar biasanya teman-teman di di 360 ini juga mampu membantu klien-klien dari luar ESQ. Jadi Hmm. kira-kira itu ya secara gambaran garis besarnya 360 itu apa sih gitu ya. Gitu Oke. Coach Puput. Oke, berarti kalau yang saya pahami di sini 360 itu bergerak di bidang marketing ya, dan Betul. untuk membantu di ESQ secara internal dan kemudian juga secara eksternal ya kepada bisnis-bisnis lain. Kalau misalnya kita berbicara tentang marketing, Mas Apip ini berkecimpung di dunia marketing sejak tahun berapa nih Mas, kalau boleh tahu? Oke. Mungkin saya lebih spesifik lagi ya, karena kan memang saya ini bagian dari dunia marketing. Spesifiknya adalah kreatif gitu ya. Oke, Karena Kak. memang saya sebagai kreatif director bertanggung jawab semua materi komunikasi, periklanan itu part dari marketing. Oke. Nah, sejak kapan? Ya, alhamdulillah sejak tahun 2002 nih, Coach Puput gitu ya. Udah Oke, udah old berarti school ya berarti ya. ya masih SD tuh kayaknya saya tuh 2002. Jadi Oke, dalam 2002 juga. itu saya baru lulus, umurnya masih 20 tahunan dan itu pertama kali langsung bekerja di salah satu periklanan lokal namanya Cabai Rawit yang pada saat itu salah satu periklanan lokal yang memang dicari oleh insan-insan periklanan nih. Dan Ah, saya mulai karir sebagai copywriter waktu itu. Gitu kira-kira ceritanya Mbak Puput. oke, baik. Lama juga ya 2022 dan bahkan sampai sekarang gitu ya. Berarti Ya, kalau saya lihat nih, wah cukup passionate gitu. Ini latar belakang pendidikannya juga dari sesuatu yang berbau kreatif atau gimana nih Mas Apip? ya betul. Sebenarnya waktu kuliah itu memang kebetulan ada vokasi di UI Oh, yang jurusannya adalah advertising gitu ya. Jadi oh. memang dari SMA tuh udahlah masuk ke advertising aja kayaknya seru gitu ya. Padahal waktu SMA saya sendiri penjurusannya waktu itu masih ada IPA gitu ya. Oh, Yang
yang secara ngitung-ngitungan logik dan segala, tapi setelah ngelihat terinfluence jadinya malah milih advertising. Jadi itu sih background awal pendidikannya ya, Mbak Put ya. Oke. Dan kemudian apa yang membuat Mas Apip tertarik dengan dunia kreatif ini? Oh ya, seru juga nih. Jadi Coach Puput lagi aku SMA itu kebetulan pernah gitu ya main ke kantor almarhum Bapak gitu ya yang juga berkecimpung di dunia advertising gitu ya. Pas ke kantor tuh, wih, kok seru banget nih orang-orangnya, pakaiannya santai gitu kan. Nggak usah rapi-rapi, Oke, nongkrong asik gitu. kayaknya ya. Kayaknya seru banget gitu kan. Ya. Akhirnya mungkin karena itu adalah dunia kerja yang pertama kali masuk ke dalam apa namanya pikiran, akhirnya mau nih yang casual kayak gini nih, lebih santai gitu kelihatannya ya, santai ya. Gitu Coach Puput. Jadi awalnya itu sih Coach Puput. Oh, justru malah karena melihat dari kantor almarhum ayah gitu ya. Jadi kayaknya asik gitu ya. Dan kemudian jadi tertarik nah untuk ke dunia dunia kreatif ini gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang environment nih ketika sudah nyemplung nih Mas Apip ya gitu. Environment pekerjaan di dunia kreatif itu seperti apa? Oke, seru sih sebenarnya ya, hampir 21 tahun ya. Jadi memang menariknya ketika udah hampir 21 tahun ini banyak perbedaan-perbedaan yang dialami nih gitu ya. Pertama, misalnya kalau dari sisi pekerjaan ada dua hal yang paling penting gitu ya dari dunia marketing atau kreatif ini. Pertama adalah dunia tentang thinking, ideas gitu, innovation gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang presenting skills gitu. Ada dua hal yang paling fundamental di marketing ini gitu ya dari sisi pekerjaannya. Kemudian dari sisi orang-orangnya nih gitu ya, environment-nya ternyata ada dalam 2 dekade ini ada beberapa hal yang aku ambil gitu. Ternyata marketer ini beda-beda. Kalau dulu marketer itu sifatnya punya gut feeling gitu ya, atau ya punya keberanian karena memang secara database belum semudah sekarang gitu. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah tipe yang based on data banget nih. Ini terjadi mungkin dari mulai tahun 2011 atau 2012 gitu ya. Karena database, riset itu sudah banyak dan kita bisa cari gitu ya di internet. Artinya ada dua tipe nih. Cuma memang kadang-kadang yang tipe data ini sering banget bersembunyi di balik data nih gitu. Jadi mereka sangat-sangat tergantung sama itu gitu ya. Jadi itu kira-kira beda aja secara lingkungan ya. Coach. Oke, oke. Berarti kalau saya lihat nih emang udah cocok banget ya di dunia kreatif gitu ya. Tadi Mas Apip Insya Allah. menyampaikan gitu ya bahwa kalau di dunia kreatif atau di dunia marketing ini ada dua hal skill gitu ya yang diperlukan atau yang memang jadi terbentuk gitu ya. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita menjual ideas dan kemudian yang kedua itu adalah bagaimana presenting skill. Nah, ini juga kalau kita kaitkan dengan talent DNA-nya ini sebenarnya nggak jauh-jauh juga nih Mas Apip dari talent DNA-nya Mas Apip gitu ya. Bagaimana kemudian ideas itu muncul dari Mas Apip karena memang Mas Apip itu secara natural orang yang inovatif. Jadi orang yang memang suka memberikan ide dan terobosan baru gitu. Jadi ini kayak seperti Mas Apip tuh ketemu lahan subur gitu ya. Jadi ketika ketika ada apa sih dituntut untuk mengeluarkan ide ya memang itulah Mas Apip gitu, senang mengeluarkan ide. Termasuk juga dengan presenting skills. Presenting skills kalau saya lihat mungkin di sini kaitannya juga salah satunya adalah dengan self confident gitu. Mas Apip bisa sangat dengan confident gitu ya menjelaskan apa sih ide-ide yang mau dijual gitu. Nah, kemudian juga tadi Mas Apip menyampaikan terkait di dunia marketing itu ada dua tipe, tipe yang old school sama tipe yang satu lagi adalah tipe yang baru gitu ya. Kalau yang old school itu adalah biasa menggunakan pendekatannya gut feeling. Jadi dengan pola-pola yang ada tuh kira-kira keputusan apa yang harus diambil gitu. Dan kemudian yang kedua adalah based on data. Nah, Mas Apip ini karena memang sudah memulai karirnya dari tahun 2002 ya Mas Apip ya, 2002 dan memang terbiasa itu melakukan pendekatan yang gut feeling dan ini juga tercermin dari talent DNA-nya di mana itu salah satunya adalah intuitif.
Jadi orang-orang yang punya talent, top talent intuitif itu terbiasa dengan sesedikit apapun data gitu, tapi tetap akan bisa melihat pola. Kira-kira keputusan apa yang harus diambil gitu ya Mas Afif ya? Iya, betul, betul. Oke, siap. Dan kemudian kalau misalnya kita berbicara lagi, tadi salah satunya adalah tentang presenting skill dan kemudian selling ideas. Pasti itu sangat dekat kaitannya dengan penerimaan dan juga penolakan ya Mas Afif ya. Iya, Boleh dong cerita gitu, iya, iya. cerita tentang keberhasilannya Mas Afif dulu deh gitu. Boleh, Apa, boleh. selling idea seperti apa yang kemudian itu sangat berhasil gitu ya. Dan kemudian juga hal apa yang menjadi kegagalan, salah satu kegagalan terbesar yang Mas Afif ingat gitu. Oke. Karena Hmm. judulnya cukup clickbait ya, dobrak para penolak. Soalnya Betul. iya, bukan cuma di area kerjaan ya, tapi area percintaan juga bisa sebenarnya Kak Puput. Nah, itu dia, itu yang dibutuhin ya. Jadi betul ya. Gimana? Oke, prestasi ya. Kalau prestasi secara pribadi, memang di dunia advertising khususnya gitu ya, ada beberapa hal. Satu, kita ada yang namanya eh, secara kreatif itu ada wadahnya. Kalau di Indonesia namanya Citra Pariwara gitu ya. Oh iya, Nah, iya, iya, pernah dengar Citra ya, Maria. Citra Pariwara itu kebetulan memang dari muda, alhamdulillah dikasih rezeki untuk join nih gitu. Jadi sempat 2 kali jadi finalis dari Daun Muda. Daun Muda itu biasanya awarding untuk insan-insan beriklanan di bawah usia 30 tahun gitu. Yaitu alhamdulillah dapat 2 kali itu ya, 3 besar. Kemudian kalau untuk pencapaiannya sendiri, alhamdulillah di 2006 itu pernah dapat bronze gitu ya, untuk McDonald waktu itu. Sekarang kita boykot ya karena ternyata beliau mendukung gitu ya. Mohon maaf nih branding apa-apa tapi kita boykot. Kemudian yang kedua itu saya juga pernah mendapatkan silver gitu ya. Silver di tahun 2018 untuk kategori radio, waktu itu Permen, dan terakhir adalah finalis di tahun 2020 gitu. Jadi kalau prestasi alhamdulillah ada lah kebetulan ya. Banyak juga ya. Nah, kalau dari sisi yang sering dilihat nih, kalau eh, Coach Puput tahu ada mobil namanya Avanza nih gitu ya. Ya. Nah, Avanza itu kebetulan di tahun 2027 saya jadi copywriter yang menggantikan seorang senior copywriter di satu Oke. perusahaan namanya Saci Saci. Karena beliau cuti, sayalah yang menggantikan. Saya bikin skripnya, saya bikin tagline-nya gitu ya. Dengan Oke. PD-nya tuh saya bikin, Iya. pokoknya kayak gini Pak ceritanya. Dan tagline-nya apa? Tagline-nya adalah cuma Avanza yang bisa gitu. Yang lain nggak bisa kan gitu. Ternyata memang rezekinya begitu gitu ya. Alhamdulillah kliennya suka tuh di tahun 2007 gitu ya. Wah, bagus, setuju. Langsung produksi kita iklannya gitu ya. Dan itu kata-kata itu dipakai sampai tahun 2017 gitu ya. Jadi 10 tahun alhamdulillah bisa membantu teman-teman di Astra di Toyota gitu ya. Itu jadi satu tagline yang memorable gitu ya. Bahkan kalau sampai sekarang dicari cuma Avanza yang bisa, kayaknya masih banyak deh ketemu gitu ya. Jadi itu kalau dari sisi keberhasilan ya. Kalau penolakan apa ya? Banyak, kayak terlalu banyak Oh, penolakan. terlalu banyak ya. Oke, karena terlalu banyak, coba kita breakdown dulu ya. Iya. Kan seru banget nih. Kalau tadi disampaikan, jadi pertama kali bertugas ini ya membuat copywriter ketika menggantikan senior copywriter yang waktu itu lagi cuti. Itu mungkin bagi beberapa orang ketika misalnya, wah kenapa nih tiba-tiba saya junior kok menggantikan peran senior nih gitu. Tapi tadi Mas Apip menyampaikan dengan PD-nya. Itu itu apakah sudah cukup di brief sehingga Mas Apip sangat pede atau gimana nih Mas Apip? Sebenarnya sih di dunia kreatif itu jauh dari ideal ya. Oh, Jadi, betul, jadi kadang-kadang betul. iya di 2007 itu saya baru masuk kalau nggak salah itu saya baru 2 hari join ke kantor itu. Wah, 2 Kemudian hari lagi. kita ada cuti,
saya baca-baca sendiri. Briefnya memang sudah ada gitu ya. Ada 2 lembar kertas briefnya. Namun akhirnya ya saya coba memaksimalkan data yang saya cari sendiri gitu ya. Dengan sedikit data akhirnya ya Hmm. udah saya beranikan diri deh mutusin itu gitu Oke, ya. oke, baik. Ini sangat relate banget nih dengan top talentnya Mas Apip. Tadi kembali lagi ya, sebenarnya tuh udah ada brief gitu. Dan kalau misalnya apa sih maju, Mas Apip juga baru 2 hari gitu. Kalau saya jadi Mas Apip, saya kayaknya ketar-ketir gitu. Tapi Mas Apip dengan beraninya, yang pertama kan kalau dunia dunia marketing atau dunia kreatif ini sangat tidak apa ya kondisinya kalau mau ideal susah ya Mas ya gitu. Tapi Mas Apip bisa maju karena Mas Apip itu sangat kental nih dengan self confidence-nya. Ya udah maju aja gitu karena Mas Apip yakin dengan apa yang Mas Apip miliki gitu ya kekuatannya. Kemudian juga terkait briefnya sebenarnya ada gitu. Tapi saya coba cari data ya walaupun datanya sedikit tapi saya coba buat gitu. Itu juga kembali lagi kepada Mas Apip menggunakan intuitifnya Mas Apip gitu. Oke, terus dalam prosesnya nih Mas Apip, kalau saya lihat juga Mas Apip ini ada kontemplatif dan kemudian fokus gitu, yang mengimbangi juga nih kepada inovatifnya. Jadi idenya tuh banyak gitu ya. Dalam perumusan ide-ide tersebut, apa yang Mas Apip lakukan gitu? Merenungkah gitu? Atau tadi balik lagi ya mencari data, prosesnya tuh seperti apa Mas Apip? Biasa kita namanya cari data itu awalnya, makanya pada saat ketemu sama bisnis unit biasanya saya nanya tuh gitu ya. Ada ininya enggak, ada briefnya enggak, kalau bisa tertulis gitu kan. Nah, itu proses awal. Kemudian biasanya nih setelah koleksi data, ada aja di waktu di mana saya butuh sendiri nih, entah sambil makan siang sendiri lah. Kalau lihat saya lagi makan siang mungkin sendiri tuh. Nah, sebenarnya itu prosesnya adalah sendiri sambil mikir apa ya idenya ya gitu. Merenung Gitu. gitu ya. Ya, Oke. betul. Dan mungkin pada saat lagi merenungnya di ruangan gitu ya, lagi bikin skrip atau executing ideas gitu, cari reference, bisa jadi kalau orang manggil saya atau melambai ke saya itu bisa jadi 4-5 kali baru nengok tuh. Oh, saking fokusnya tadi ya. Iya gitu. Kadang-kadang istri sendiri juga begitu gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya prosesnya seperti itu sampai kemudian saya harus mutusin ya udah ini idenya, ini yang the best yang saya bisa dapat dalam waktu sekarang gitu ya. Ya udah presentasi. Jadi kayak gitu sih prosesnya, Coach Puput. Oke, baik. Ini menarik nih. Jadi kalau saya lihat ini ada 3 pola talent DNA yang kemudian muncul tadi Mas Apip sampaikan ketika apa sih memikirkan sebuah ide dan kemudian merumuskan ini Mas Apip berpikir gitu, merenung dan bisa sendiri gitu ya, harus sendiri gitu supaya dapat gitu idenya. Ini Mas Apip itu sedang menggunakan talent DNA Mas Apip yang kontemplatif. Jadi orang-orang kontemplatif itu adalah bagaimana memahami secara mendalam gitu ya situasi yang terjadi, kemudian juga fokus sampai kadang dipanggil orang 3 sampai 4 kali nggak noleh-noleh gitu ya saking fokusnya gitu. Dan kemudian juga di sini Mas Apip itu adalah tahu kapan harus memutuskan. Karena Mas Apip itu punya decisive. Jadi kalau orang yang contohnya kayak saya nih sedikit cerita ya. Kalau saya tuh cuma punya kontemplatif, tapi decisive saya di bawah bottom talent. Kadang saya tuh merenungnya kepanjangan gitu. Tapi Mas Apip tahu gitu ya, kapan harus oke stop sampai sini, karena ide ini harus disampaikan. Jadi nggak ada yang ideal, balik lagi ya tadi Mas Apip sampaikan, nggak ada yang ideal, kita maju dulu aja gitu, dengan self confident ya Mas Apip. Gitu ya Mas Apip ya kurang lebih ya. Betul banget Coach Puput. Nih Oke. luar biasa nih pembacaan talent DNA. Alhamdulillah relate ya. Oke, nah sekarang kita coba move kepada tadi kegagalan. Kalau yang Mas Apip apa sih dalam proses perjalanan ini kegagalan seperti apa sih yang Mas Apip apa sih dapatkan gitu ya dan kemudian bagaimana cara Mas Apip menghadapinya. Ini sangat dibutuhkan banget nih Mas Apip apalagi buat Gen Y Gen Z ya. Silakan Mas Apip. Iya, kegagalan gitu ya. Kalau saya memang karena judulnya tadi kan penolakan gitu ya. Nah, dari Betul, dari betul. muda ya memang kayaknya kalau ditolak itu kan satu resiko yang bisa iya bisa enggak. Akhirnya saya nggak terlalu mikirin tuh gitu ya.
bakalan ditolak apa enggak, nggak usah dipikirin dulu deh. Ngapain sih mikirin yang belum tentu kejadian gitu ya. Kalau istilah anak sekarang tuh ngapain sih overthinking gitu kan. Gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ini ungkapin aja dulu gitu, ungkapin dulu idenya gitu kan, karena memang eh, yang namanya penolakan adalah bagian dari risiko yang sudah ada di kepala sebenarnya. Oh, ditolak ya, itu salah satu apa namanya, udah siap lah gitu ya kalau ditolak. Mungkin kalau diterima, nah itu baru mikir tuh. Ternyata ide gilanya diterima. Wah, harus bikin sesuatu yang bagus banget nih gitu. Jadi penolakan alhamdulillah dari misalnya 100 pekerjaan yang selesai, bisa jadi penolakannya 75 gitu ya. Oh, banyak juga ya. Gitu. Jadi kayak Oke. gitulah. Oke. Dan Mas Apip bisa sesantai itu ya, dari 100 ada 75 yang bisa ditolak gitu. Dan ini juga bisa jadi pelajaran yang sangat berharga gitu ya, apalagi di kalangan kalangan Gen Y dan Gen Z gitu yang apa sih, rentan penolakan nih ya gitu. Dan kalau Puput lihat di sini juga sangat erat kaitannya dengan pertama, ketika Mas Apip menyampaikan adalah ungkapin aja dulu gitu. Karena dari setiap hal gitu kemungkinannya itu adalah 50-50, 50-50 gitu. Bisa iya, bisa enggak. Dan resiko itu pun ya pasti akan terjadi gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari pertama, balik lagi kepada top talent Mas Apip, self confident gitu. Percaya dan kemudian ungkapin aja dulu, courageous, karena orang courageous ini adalah apa ya, suka mengungkapkan apa yang dirasakan, mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Ini bukan hanya dalam bentuk pemikiran tapi nggak diungkapin ya Mas Apip ya. Tapi Mas Apip akan sangat berani untuk menyampaikan apa yang memang harus diungkapkan gitu. Dan kemudian juga di sini kalau kita lihat kombinasinya dengan bottom talent Mas Apip ini aversif. Jadi kadang nih Mas Apip ya, kalau saya lihat resiko sih memang dipikirin sama Mas Apip, tapi Mas Apip juga nggak terlalu care ke arah sana gitu. Dan kemudian pun ketika ada penolakan, karena bottom talent Mas Apip di bawah adalah caring gitu. Jadi ya ya udah gitu. Betul ya Mas Apip ya? Betul, betul. Jadi saya nggak terlalu apa ya istilahnya memikirkan resikonya gitu. Hmm. Sepanjang dalam kepala saya itu sesuatu yang baik untuk klien lah gitu, atau Oh, untuk orang oke. tersebut gitu. Jadi And udahlah, yang penting kita tujuannya itu sesuatu yang baik. Itu contoh lah seperti ini ya. Yang namanya klien, marketer itu kan megang satu brand atau produk gitu ya. Yang saya utamakan adalah bukan kesukaan klien tersebut terhadap solusinya, tapi gimana solusinya itu bisa diterima sama audiens gitu. Jadi yang namanya selera audiens sama selera klien bisa jadi jauh berbeda nih gitu kan. oke. Di Kayak part, gitu. di part itulah kemudian Mas Apip memberikan edukasi kepada klien karena Mas Apip juga mengetahui kondisi pasar itu seperti apa gitu ya. Jadi itulah memberikan edukasi yang cocok kira-kira yang kepada yang menerima pesan nanti itu akan seperti apa gitu ya Mas Apip ya. Betul, betul. Tapi Oh, sering ditolaknya juga Coach Puput. kenapa? Sering apa? Sering ditolaknya juga. Oh, ditolak gitu ya. Tapi balik lagi kepada jurus, apa Mas Apip kalau yang Mas Apip lakukan ketika banyak penolakan itu? Ya biasanya, nah makanya ada dua nih yang jadi penting. Hmm. Pertama adalah thinking, kedua adalah presenting gitu ya. Once Hmm. mereka misalnya nggak berani nih sama idenya yang terlalu liar katakanlah gitu Ya, ya. betul. Aku suka bilang sama mereka, Pak, kalau kita bicara atau ibu yang biasa-biasa saja gitu ya. Semua orang melakukan hal yang biasa-biasa saja. Akhirnya kita nggak terlihat gitu. Oke, Ada oke. yang berani ngambil resiko, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang seperti itu sih, Coach Puput. Oke. Jadi balik lagi ya tadi ya kepada thinking out of the box. Jadi berani berpikir keluar dari pemikiran yang biasa gitu untuk kemudian stand out gitu ya. Oke, siap. Karena sudah pukul 6.12, terima kasih sekali nih Mas Apip ya atas bincang-bincang serunya gitu. Kita bisa mendapatkan banyak insight tentang dunia kreatif dan kemudian juga bagaimana nih tips and trick gitu ya mengalami penolakan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Akhir kata, mungkin saya berikan dulu kepada Mbak Alin ya. Silakan Mbak Alin.
Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mbak Puput dan juga Mas Apip. Seru banget ya ceritanya, apalagi terkait dengan penolakan nih, yang relate gitu ya terhadap semua orang terhadap penolakan. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. eh, jika ada yang ingin bertanya, boleh nih dituliskan di kolom chatnya, atau bagi peserta yang ada di Zoom sampai kelewat nih untuk nyapa peserta yang ada di Facebook, maksud saya di Facebook Pak Ari Ginanjar. Silakan ya Bapak dan Ibu yang ada di Facebook, boleh berpartisipasi juga jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentarnya. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Silakan. Oke, jika tidak ada, kita sama-sama pengen dengar nih terkait dengan eh, dampak dan positifnya nih dari talent DNA. Saya pengen tanya dulu nih kepada Mas Apip ya. Mas Apip, kira-kira manfaat dan dampak positif dari talent DNA ini setelah Mas Apip tahu tuh apa sih Mas? Boleh dong diceritain ke kita? Oh, kalau dibilang manfaatnya kayak apa sih? Ya memang ini nusuk banget nih, artinya berasa banget gitu ya. Ih, ternyata yang selama ini secara sadar dan tidak sadar dilakukan mirip banget gitu ya sama DNA Ya. ini gitu ya. Dan yang pasti mudah-mudahan ke depannya gitu ya, tujuannya adalah satu meningkatkan kualitas diri dengan bahagia gitu ya. Artinya ya karena udah tahu hal-hal yang bikin nyamannya kayak apa, akhirnya itu bisa kita perkuat dan akhirnya meningkatkan kualitas diri. Kemudian yang kedua nih penting juga nih, gimana caranya nggak nyakitin orang lain nih sama talenta kita gitu kan. Jadi kalau courage ya jangan courage banget lah. Kalau lagi fokus jangan terlalu fokus banget, ntar disangkanya nggak peduli lagi sama orang. Mungkin dua hal itu sih. Ini memperbaiki diri sama nggak menyakitin orang lain nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Apip. Tuh, Bapak dan Ibu para talented people, bahwa talent DNA ini bisa mengoptimalkan apa yang sudah kita punya. Jadi kita juga bisa ngerem ya Mas Apip, kalau kita bottomnya ini atau terlalu fokus terhadap hal ini tuh bisa kita rem gitu, bisa kita manage setelah kita tahu dari hasil talent DNA kita. Yuk, bagi yang belum punya, segera daftarkan. Atau bagi keluarganya nih yang masih belum punya talent DNA, penasaran banget, pengen tahu mereka seperti apa, ayo ikutan untuk Live Tools talent DNA-nya. Oke, terima kasih banyak Mas Apip ya, sharingnya sangat luar biasa dan sangat inspiratif buat kita semua. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi berikutnya, saya juga mau tanya nih kepada Coach Puput, selaku talent DNA fasilitator kita pagi ini, sekaligus closing statement nih Coach Puput. Apa sih manfaat dan dampak positif dari talent DNA bagi individu, keluarga maupun korporasi? Silakan Coach. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Alin. Tentunya banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapatkan dari talent DNA ini. Tapi sebelum penjelasan lebih lanjut, mungkin mari kita simak dulu ya video berikut ini. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang menjadi manfaat dari talent DNA. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya,
suami dan istri yang tidak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung Gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Demikian, Mbak Alin. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Puput atas sharing yang sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Kisahnya sangat insightful, terutama untuk Gen Z atau generasi-generasi baru yang masuk ke dunia industri, bahwa penolakan itu merupakan suatu yang lumrah. Tinggal bagaimana nih kita bisa menangani itu semuanya dan mencari celah untuk bisa tetap masuk gitu dengan ide yang kita tawarkan kepada klien. Oke, baik Bapak dan Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan simak berbagai video kami, playlist kami yang ada di www.talentdna.me atau silahkan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil dari talent DNA-nya atau keluarganya ada yang belum punya, silakan stay tune di forum ini karena di akhir nanti kita akan pandu gimana cara mendapatkan talent DNA. Caranya gampang banget Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sesi yang selanjutnya, sesi kabar-kabar gembira, silakan boleh ketikkan di kolom chat siapa yang mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini. Silakan ketikkan saya di kolom chat. Yang di Facebook juga boleh ya, silakan ketikkan saya di kolom chat jika merasakan manfaat dari sesi seminar pada pagi hari ini. Yuk, boleh yuk ketik di kolom chatnya, saya pengen lihat nih siapa yang merasakan manfaatnya. Oke, Alhamdulillah ada Bapak Beni Agusta. Alhamdulillah ya, sudah merasakan manfaat yang luar biasa dari sharing kita pagi ini. Apalagi yang dibicarakan adalah talenta kita, di mana ini sangat tergambar gitu dari hasil talent DNA yang kita sudah lakukan. Seperti itu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, izin saya melanjutkan kepada kabar gembira yang selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya talent DNA-nya nih, atau keluarganya ada yang masih belum punya, yuk simak informasi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Oke, sudah muncul ya di hadapan layar Bapak dan Ibu, kita ada kabar gembira nih pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pengen tahu top 10-nya, pengen tahu nih top 10 dari hasil talent DNA-nya. Kita ada penawaran dari nilai Rp1.000.000, ada di harga Rp165.000 untuk top 10. Atau jika Bapak Ibu sudah punya top 5 atau top 10 dan ingin melakukan top up menjadi 45 talent, silahkan kami ada harga promo top up-nya di angka Rp335.000. Atau jika Bapak dan Ibu pengen langsung tahu nih full talent-nya, pengen beliin, saya pengen beliin suami saya, istri saya, atau anak saya, langsung 45 talent-nya, kami ada di penawaran Rp500.000, dan ini sudah free dengan talent DNA Mastery secara online ya Bapak Ibu, dan ini kita rutin selenggarakan setiap hari Minggu. Oke, dan selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang punya putra-putri atau para remaja yang mau memasuki dunia perkuliahan atau dunia karir, kita ada yang namanya report karir. Jadi di sini putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan 45 talentnya dan juga rekomendasi karir yang cocok nih sesuai dengan hasil dari talenta putra-putrinya Bapak dan Ibu. Dan ini juga sudah free dengan talent DNA Mastery-nya Bapak Ibu secara online. Yuk, ambil segera kesempatan ini, silakan hubungi orang-orang yang sudah mengundang Bapak dan Ibu untuk join pada forum pagi hari ini. Oke, selanjutnya kabar gembira yang selanjutnya kami buka yang namanya Talent DNA Top 5 Bapak dan Ibu. Ini paket ekonomis dari Talent DNA, jadi nanti Bapak Ibu akan mengetahui top 5-nya apa saja hanya dengan harga Rp99.000. Tuh Bapak dan Ibu skip kopi 3 kali tuh bisa beli talent DNA ya Bapak dan Ibu. Yuk yang mau beliin untuk anaknya, untuk pasangannya, untuk rekan kerjanya boleh. Nanti silakan hubungi orang-orang yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya
nggak cuma tahu hasil talentnya aja nih Bapak Ibu, kita ada yang namanya program Talent DNA Clinic. Talent DNA Clinic itu merupakan sesi penjelasan terkait dengan hasil dari talent DNA-nya. Ini terbatas, pendaftarnya silahkan cepet-cepetan, jadi nanti kita rutin selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 19.30 sampai dengan 20.30. Jadi bagi yang sudah punya hasil talent DNA dan pengen dibacain hasilnya supaya lebih jelas gitu ya, silakan daftarkan talent DNA kliniknya di nomor 0813 8249 1165. Atau Bapak Ibu boleh tanya kepada orang-orang yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya di sini kita juga punya seminar offline, Bapak dan Ibu. Ini adalah kelas perdana kita, yaitu kelas sefrekuensi. Jadi program ini kami akan selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember pukul 8 sampai dengan 12 di Menara 165. Investasinya hanya dengan Rp99.000. Jadi nanti yang bisa ikut kelas ini adalah putra-putri Bapak Ibu jika punya putra-putri dan pengen tahu hasil talent DNA-nya dan juga mereka cocoknya ngambil jurusan apa ya gitu setelah sekolah gitu dan pengen lanjut kuliah atau pengen lanjut ke SMK gitu, ini bisa nanti supaya nggak salah ambil jurusan prodi sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, silahkan bergabung di kelas kami yaitu kelas sefrekuensi. Oke, jadi caranya gimana? Bapak Ibu boleh kunjungi website geraiesq.com atau silahkan hubungi orang-orang yang telah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak dan Ibu ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke. Oke, last but not least, Bapak dan Ibu semuanya, bahwa nanti malam kita ada webinar kembali Talent DNA pukul 19.30 sampai dengan 21 bersama dengan Talent DNA fasilitatornya ada Coach Robi dan juga bintang tamunya ada Ibu Embung Zam. Dengan temanya itu hobi koleksi informasi untuk solusi. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang penasaran pengen ikutan lagi join di webinar Talent DNA, silahkan boleh kunjungi kembali di link yang sama seperti pagi hari ini, dan boleh nih informasi ini disebarkan kepada seluruh rekan, kerabat, ataupun keluarga ya, untuk bisa sama-sama join di seminar webinar Talent DNA. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah sesi kita pada pagi hari ini terkait dengan Ask Me About Your Talent DNA. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah join dan penasaran pengen tahu diskusi terkait dengan talent DNA ya pada forum ini. Dan ada sebuah pengantar dari kami bahwa para talented people sekalian, bahwa talent DNA ini merupakan sebuah life tools yang sangat diperlukan untuk kita semuanya, untuk bisa hidup bahagia dan juga sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Dan talent DNA ini akan membantu kita untuk menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius. Tetapi ketika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian itu adalah acara seminar Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung. Apalagi yang sudah sangat rutin bergabung ya di seminar kami. Silahkan bisa melanjutkan kembali aktivitasnya. Jika Bapak dan Ibu mau ngantor atau mau ngantar anak sekolah, boleh silakan Bapak dan Ibu. Dan saya juga pengen ajak Bapak dan Ibu untuk tetap stay yang penasaran terkait dengan gimana caranya mendapatkan live tools talent DNA. Saya akan pandu nih Bapak dan Ibu. Boleh ambil gadgetnya, boleh ikuti video yang akan saya tayangkan. Bagaimana caranya untuk mendapat talent DNA. Oke, Bapak dan Ibu silakan sama-sama kita simak video tutorialnya ya. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA.
Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan Abang kebutuhan dari dan apa tujuan. lagi? Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, baik Bapak dan Ibu, gampang banget ya cara mendapatkan Live Tools Talent DNA. Bapak Ibu silahkan kunjungi www.talentdna.me, nanti tinggal scroll ke bagian bawah. Silahkan pilih tipe assessment apa yang mau diambil, apakah itu top 5, top 10, top 45, atau yang top up, itu nanti bisa langsung dipilih sama Bapak dan Ibu. Dan pastikan nomor handphone, email, itu semuanya aktif karena nanti linknya akan diberikan kepada email dan juga email yang aktif punya Bapak dan Ibu. Jadi nanti setelah dapat notifikasi, Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan assessment-nya. Dan untuk metode pembayarannya juga kami punya beragam metode pembayaran. Bapak dan Ibu bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit, atau pengen pakai e-wallet yang Bapak Ibu miliki, atau pengen pakai virtual account, itu bisa banget ya Bapak Ibu. Banyak sekali pilihan payment channel-nya. Jadi langsung aja yuk kita kunjungi www.talentdna.me. Bapak Ibu mau beliin hadiah buat pasangannya atau buat anaknya, silahkan. Boleh nih dengan talent DNA-nya supaya sama-sama bisa saling mengetahui talenta masing-masing sehingga kehidupannya bisa lebih harmonis. Benar ya Bapak dan Ibu? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak Bapak dan Ibu? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Apakah panduannya tadi masih ada yang bingung? Silahkan, ini kesempatan buat Bapak dan Ibu semua bertanya pada forum ini. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan. Sebelum saya tutup nih acaranya, Bapak dan Ibu. Yuk, siapa yang mau bertanya atau yang dari Facebook ada yang mau bertanya juga boleh, silakan. Oke, baik. Sepertinya belum ada ya yang mau bertanya. Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Silahkan pokoknya langsung kunjungi www.talentdna.me. Di sana gampang banget cara untuk bisa mendapatkan talent DNA-nya. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada para talented people sekalian. Semoga semua sesi yang kita lakukan pada hari ini mampu memberikan manfaat yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu, dan juga memberikan pencerahan untuk kita bisa lebih menyadari talenta yang kita miliki. Jadi setelah kita tahu talentanya, kita bisa lebih mengoptimalkan apa kelebihan yang sudah kita miliki, serta kita lebih aware terhadap kekurangan-kekurangan atau kelemahan yang kita miliki untuk bisa kita manage gitu secara lebih optimal supaya kehidupan kita juga bisa jauh lebih optimal. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Selamat pagi dan juga selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Yang mau ngantor yuk, siap-siap kita sama-sama pergi ke kantor, atau yang mau antar anak sekolah silakan, atau yang mau bikin sarapan silakan. Dan akhir kata untuk kita semuanya, salam gerakan Nusantara bertalenta. Semangat pagi. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan
dalam